Program Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dibuka pada tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2005-2006. Pada tahun 2009, program Doktor Linguistik membuka program konsentrasi kajian sastra dan kajian terjemahan. Pada tahun 2013, program Doktor Linguistik divisitasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Saat itu Prodi memperoleh peringkat akreditasi B. Begitu juga dengan akreditasi pada tahun 2018. Hasilnya, program Doktor Linguistik mendapat nilai B. Ada harapan bahwa akreditasi berikutnya peringkat akreditasi menjadi lebih baik, sejalan dengan peningkatan mutu dosen dan mahasiswa, penambahan sarana dan prasarana, dan pengembangan kerjasama dengan program studi lain. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Rektor USU tahun 2013, terjadi pengalihan pengelolaan program studi Doktor Linguistik dari Sekolah Pasca Sarjana USU kepada Fakultas Ilmu Budaya USU. Nama program studi Doktor Linguistik berubah menjadi Program Studi Doktor Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU. Selama 16 tahun berdiri hingga saat ini, program studi ini telah menghasilkan 142 lulusan yang umumnya bekerja sebagai akademisi dan peneliti di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara memiliki visi menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dalam mengembangkan linguistik yang berbasis pada kearifan lokal dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2021. Saat ini program studi Doktor Linguistik memiliki 20 tenaga pengajar lulusan dalam dan luar negeri yang mengasuh 52 mahasiswa dari berbagai daerah dan perguruan tinggi. Ada 142 lulusan yang telah dihasilkan oleh program studi sejauh ini, dan para alumni pada umumnya bekerja sebagai akademisi di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Kurikulum program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dirancang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi unggul, berdaya yang tinggi, dan visioner untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengundang para akademisi dan praktisi bahasa yang berfokus pada pengembangan kajian bahasa untuk bergabung ke program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kami senantiasa memberikan pelayanan akademik terbaik, konsisten dalam peningkatan mutu lulusan, dan selalu mendorong dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam menghasilkan riset-riset bermutu dengan sasaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Kami siap menjadi mitra dan bersinergi dalam mengembangkan kajian bahasa, khususnya di Sumatera Utara, yang berbasis pada kearifan lokal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doktor Program Studi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU, saya lebih percaya diri dengan ilmu yang saya miliki dan lebih produktif dalam mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai sumbangsih terhadap perkembangan teori dan permasalahan di masyarakat. Saya semula ragu untuk kuliah di program Doktor Prodi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, mengingat jauhnya jarak antara Medan dan Pekanbaru. Namun, putusan saya ternyata tepat. Prodi Linguistik telah menjawab kebutuhan yang saya perlukan sebagai seorang akademisi. Suatu kebanggaan bagi saya menjadi alumni program doktor, program studi linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Di program studi ini, saya telah ditempa tidak hanya menjadi seorang ilmuwan, juga menjadi pribadi yang bermental tangguh dalam mengatasi tantangan. Tidak perlu ragu untuk kuliah di program Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kita akan dibentuk menjadi ilmuwan yang berdaya yang tinggi, visioner, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pak Wading satu udah masuk ya? Oh, udah. Sudah bisa lah saya kira. Bu Aziza. Silakan Bu Aziza. Tiga menit lagi ya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat mengikuti kuliah daring seri 3 ini dengan tema linguistik kognitif konsep, teori, dan metode yang diselenggarakan oleh program doktor, program studi ilmu linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Budi Agustono, MS. Yang terhormat, Wakil Dekan 1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Mauli Purba, MA PhD.
Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Heristina Dewi. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ihwanuddin Nasution, MSI. Yang terhormat, narasumber kita, Bapak Gede Primahadi Wijaya, PhD, dosen Universitas Udayana yang merupakan lulusan dari Universitas Monash, Australia. Yang terhormat, Ketua Program Doktor Linguistik, Bapak Dr. Edi Setia, MID, PISP. Yang terhormat, Sekretaris Program Doktor Linguistik, Bapak Dr. Mulyadi M. Hum. Serta yang kami banggakan, Bapak dan Ibu peserta kuliah daring. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara, alangkah lebih baik kita mendokumentasikan momen akademik ini. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya di layar monitor masing-masing. Baik, kita mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, acara kita yang pertama ialah kata sambutan dari Ketua Program Studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Edi Setia, MID. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Budi Agustono, MS, yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Wadek 1, Bapak Profesor Mauli Purba, MA, PhD. Selamat siang, Bapak. Kemudian yang terhormat Ibu Wadek 2. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ibu Wadek 2, Dr. Anda Heristina Dewi, MPD, dan Bapak Wadek 3, Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Profesor Dr. Ihwanuddin Nasution, MA, MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan pemateri kita pada hari ini, Bapak Gede Primahadi Wijaya, PhD. Selamat siang, Bapak. Ya, sampai ketemu di sini ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Program Doktor Ilmu Linguistik, Bapak Dr. Mulyadi M. Hum, dan Ibu Sekretaris Program Magister, Ibu Dr. T. Tirhayazin, MA, Bapak Ibu dosen Program Doktor dan Magister yang ikut hadir. Yang saya hormati juga seluruh peserta kuliah daring seri 3, ya, Linguistik Kognitif, Konsep, Teori, dan Metode. Kemudian yang saya hormati juga seluruh panitia penyelenggara, pembawa acara, Ibu Azizah dan Ibu Dr. Dwi, ya, Dwi Widayati yang nanti akan jadi moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa yang masih dan insya Allah akan terus memberikan kenikmatan umur, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu lewat udara untuk bersama-sama menimba ilmu, ya, memperdalam pengetahuan tentang konsep, teori, dan metode dalam linguistik kognitif. Salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kejayaan dan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan ilmiah baik dalam bentuk seminar, lokakarya, konferensi tingkat nasional dan internasional telah dan akan terus kita lakukan untuk menunjang kegiatan akademik dan bertujuan juga untuk berkontribusi dalam bidang tidak hanya pendalaman linguistik, tetapi juga ke metode dan pengajaran bahasa secara umum. Kita patut bersyukur telah dapat menghadirkan pakar, khususnya pakar muda, ya, ini penting disampaikan ini, pakar muda yang telah banyak berkontribusi dalam bidang ilmu linguistik. Ya, kalau kita lihat jejak rekodnya di Google Scholar itu, tulisan beliau sudah banyak sekali, ya,
diterbitkan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Nanti di pembacaan biodata akan dijelaskan. Ya. Saya secara pribadi belum pernah ketemu dengan Bapak Gede. Ya. Secara pribadi belum pernah ketemu tatap muka, padahal kami satu alumni, ya, satu dari Udayana. Ya. Kami belum pernah ketemu dan sekarang baru nampak wajahnya. Yang saya katakan tadi, usia kami tidak terpaut jauh, ya, hanya satu periode, akhir dari Satya Lencana terakhir, itulah paling tipis gitu, ya. Kemudian saya walaupun belum pernah ketemu dengan beliau, tapi saya sudah tahu dari ilmu linguistik juga ini, ya, bahwa beliau ini orang yang sangat-sangat rendah diri secara akademik. Ya. Itu bisa kita lihat dari ya kutipan, kutipan filosofis yang beliau kutip dari Isaac Newton, ya, tahun 1675, yang mengatakan, "If I have seen further than other men, it is because I have stood on the shoulders of the giants." Itu dia. Jadi ada kutipan beliau seperti itu yang kira-kira artinya kalau aku bisa melihat jauh ke depan dibanding orang lain, itu karena aku telah berdiri di atas pundak raksasa. Nah, filosofi ini selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya sejak lama, ya, sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga kalaupun nanti mahasiswa selesai jadi sarjana, jadi pakar, tidaklah besar hati, tidaklah sombong, karena kemampuan yang dia miliki sekarang itu adalah karena, ya, dia berdiri di atas pundak raksasa, ya. Yang lainnya tidak, kebetulan, ya. Nah, itu filosofi yang sangat tajam, yang sangat baik untuk kita renungkan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara peserta kuliah daring seri 3, Linguistik Kognitif, Konsep, Teori, dan Metode yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, perkembangan ilmu linguistik sangatlah dahsyat. Ya. Dikatakan demikian karena ilmu linguistik dapat berintegrasi, dapat dikaji secara interdisipliner, transdisipliner, dengan hampir semua bidang studi yang ada, ya, dan dengan banyak pendekatan tentunya. Nah, pendekatan baru yang membuka kesempatan kita pada pecinta ilmu linguistik untuk kita mendalami bersama-sama. Nah, perlu kita apresiasi pemilihan kuliah daring seri ketiga ini jatuh pada linguistik kognitif, ya, konsep, teori, dan metodologi, itu yang digagas oleh Bapak Dr. Mulyadi M. Hum, karena beliau tahu persis bidang inilah bidang yang paling baru untuk sementara, ya, paling baru, dan banyak sekali aspek yang bisa dikaji, khususnya kepada mahasiswa S3 untuk menulis disertasi, mahasiswa S2 untuk menulis tesis, untuk para dosen, teman-teman sahabat sekalian, untuk menulis artikel jurnal nasional dan internasional. Nah, saya mencatat setidaknya ada 8 kemungkinan besar yang bisa ditulis dari linguistik kognitif ini. Ya. Misalnya kita lihat saja penelitian linguistik kognitif berdasarkan fenomenologi. Ya, itu bisa dikaji dari prototipe teori semantik, model-model kognitif, metafora, metonimi, ya, skema imaji, ikonitas, pragmatik kognitif, itu semua bisa dikaji melalui linguistik kognitif ini. Yang kedua, penelitian linguistik kognitif berdasarkan psikologi Gestalt, itu yang tradisional sekali, ya, khususnya menyangkut masalah bahasa kognitif, konstruksi tata bahasa, sintaksis konstruksional, dan banyak lagi yang bisa dikaji. Kemudian sosiolinguistik kognitif juga bisa, ya, linguistik historis kognitif juga bisa dikembangkan lagi. Ini khususnya untuk Ibu Dwi Widayati yang menekuni masalah seperti itu. Kemudian ada linguistik psikolinguistik kognitif juga bisa dikaji secara mendalam. Kemudian linguistik kognitif kontrastif, linguistik kognitif terapan, itu juga semua bisa dikaji secara melebar dan mendalam. Nah, nanti
barangkali Bapak Gede lebih fokus kepada kajian-kajian linguistik kognitif ini secara mendalam. Marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak, ya, dan kalau perlu berdiskusi secara langsung dengan pakarnya. Semoga apa-apa yang akan kita dapatkan pada siang hari ini berguna ke depan, supaya kita lebih produktif lagi dalam menulis dan meneliti. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan pantun, ya. Ini perlu juga pantun. Linguistik kognitif perlu dikaji, sangat berguna bagi kita semua. Marilah kita sama-sama tekuni materi kuliah daring seri ketiga. Pulau Bali, Pulau Dewata, sangat terkenal keelokannya. Terima kasih kepada Pak Gede Primahadi Wijaya. Semoga Bapak sekeluarga rahayu, sehat, sentosa. Selamat mengikuti kuliah daring seri ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya oleh Bapak Dr. Edi, MIDT ISP. Selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Mauli Purba, MA PhD, yang sekaligus membuka secara resmi acara kuliah daring seri 3 siang ini. Kepada Bapak Prof. Mauli Purba, MA PhD, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aziza Husda. Yang kami hormati Bapak Edi Setia, Ketua Prodi S3 Ilmu Linguistik, Bapak Dr. Mulyadi sebagai sekretaris, Ibu Dwi Jayanti dan Dwi Yayati, para dosen Prodi S3, saya lihat ada Ibu Dardanila, ada Ibu Gustianingsih, dan yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini Bapak Gede Primahadi Wijaya PhD. Selamat sore, Bli. Selamat sore, Pak. Terima kasih sambutannya hangat. Ya, saya agak bangga juga ini hari ini kami kedatangan tamu alumni dari Monas. Saya juga dari Monas, Bli. Cuma saya seperti Pak Ketua tadi agak terpaut jauh ya. Saya selesai ambil PhD dari Monas tahun 98. Mungkin pada waktu itu Pak Gede Bli ini masih SMA kali. Saya masih SD tahun 98, Pak. Nah, begitu ya, kira-kira. Ya, yang paling tidak saya senang, akhirnya ada juga alumni dari Monas yang tampil di FIB. Walau kita dari disiplin yang berbeda ya, saya dari etnomusikologi. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai sore hari ini program studi S3 sudah melangsungkan kuliah umum daring seri ketiga. Saya berharap terus jalan terus. Tentu kepada Bli Gede Primahadi kita ucapkan terima kasih untuk kesediaannya sharingnya kepada Departemen, maksud saya ke Prodi S3 Ilmu Linguistik di Fakultas Ilmu Budaya. Dan oleh karena itu kami berharap banyak juga kepada para peserta kuliah bisa memanfaatkan ini seperti yang sudah dikatakan Bapak Ketua Prodi tadi, bahwa ini adalah akademisi masih muda yang masih benar-benar fresh ya, from the oven, ilmunya pasti masih segar. Dan kemudian tentu saja saya tidak berpanjang-panjang karena Pak Kaprodinya tadi sudah menjelaskan cukup gamblang ya apa latar belakang kuliah ini. Kami berharap bisa kita manfaatkan, bertukar pikiran, beradu argumentasi, paling tidak melebarkan wawasan kita tentang linguistik kognitif ya. Pada sore hari ini kuliah daringnya bertajuk linguistik kognitif, konsep, teori, dan metode. Jadi dalam konteks itu kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia dari Prodi S3 Ilmu Linguistik yang sudah mengatur segala sesuatunya sehingga kuliah daring pada sore hari ini bisa berlangsung. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kuliah daring linguistik kognitif, konsep teori dan metode oleh program studi S3 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya. Dengan ini kami buka dengan resmi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Azizah. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Mauli Purba, sekaligus membuka acara secara resmi. Ini tibalah waktunya yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara utama, yakni penyampaian materi kuliah dengan topik linguistik kognitif, konsep, teori, dan metode oleh narasumber kita, Bapak Gede Primahadi Wijaya, PhD, dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Dwi Widayati M.Hum. Namun sebelum kita memberikan menyilahkan Ibu Moderator, saya ada sebuah pantun. Cerah hari minum jus nenas, campur dengan sayur sawi, tetap senyum jangan lemas, acara dipandu oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Audionya nggak hidup, audionya nggak hidup. Halo. Hidupkan audionya. Mod, Dwi, mod. Ya, udah. baik. Masih mati. Sudah? Sudah. Kedengaran? Baik. Terima kasih Ibu Azizah Husda, Lancang Kuning, Lancang Pusaka, nampak dari Tanjung Puan. Terima kasih Ibu Azizah Husda. Acara akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang. Om Swastiastu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Dr. Budi Agustono, MSI. Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Mauli Purba, PhD, yang telah membuka acara. Terima kasih, Pak. Wakil Dekan 2, Ibu Haristina Dewi, MPD. Wakil Dekan 3, Bapak Profesor Dr. Iwanuddin Nasution, MSI. Ketua Prodi S3 Linguistik, Bapak Dr. Edi Setia, MED, TESP. Ketua Sekretaris Prodi S3 Linguistik, Bapak Dr. Mulyadi M.Hum. Dan yang kami banggakan narasumber kita Bapak Gede Primahadi Wijaya, PhD. Selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta kuliah daring siang hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mendengarkan paparan Bapak Gede Primahadi Wijaya, PhD, akan saya bacakan biodata singkat beliau. Bapak Gede Primahadi Wijaya menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Udayana pada tahun 2009. Studi magister pada universitas yang sama pada tahun 2011. Dan menyelesaikan studi doktornya di Monash University Australia pada tahun 2019. Saat ini beliau adalah dosen di Universitas Udayana di program studi Bahasa Inggris. Beliau konsen dalam penelitian linguistik kognitif, linguistik korpus, dan konstruksi grammar atau gramatika. Beliau juga sangat aktif dalam menulis jurnal dan buku, serta aktif dalam berbagai seminar internasional. Selain itu, beliau juga pernah mendapat travel grant antara lain dari International Cognitive Linguistic Association tahun 2019, dari Center of Excellence for the Dynamics of Language pada tahun 2018, dan badan lainnya yang berturut-turut dibiayai oleh travel grant yang didapatkannya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata, saya akan meminta narasumber kita untuk memaparkan materinya. Kain batik bermotif-motif, banyak dijual di kota Jogja. Materi kita hari ini, linguistik kognitif. Mari kita simak paparan Bapak Gede Primahadi Wijaya. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Ibu Bapak peserta kelas daring kali ini dan juga Bapak Ibu di USU yang
memberi sambutan yang sangat hangat pada saya, dan saya juga merasa dekat sekali dengan Ibu Bapak di USU karena senior-senior saya dulu di Udayana sebagian besar juga berasal dari USU, jadi ada kedekatan emosional di situ. Baik, saya akan share screen sekarang untuk slide-nya. Mudah-mudahan slide saya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ya. Baik, selamat siang Ibu Bapak. Sekali lagi, saya akan menyampaikan topik linguistik kognitif, topik yang begitu dekat dengan saya dan juga yang membuat saya memutuskan melakukan apapun yang saya lakukan saat ini terkait linguistik. Jadi, saya akan membahas 4 hal di sini, yaitu konsep dan asumsi dasar linguistik kognitif, kemudian pencabangan dalam linguistik kognitif dan juga metode. Jadi akan singkat saja di bagian ini. Kemudian saya akan memberikan satu contoh studi kasus dari hasil penelitian S3 saya. Jadi kita akan melihat konsep dan asumsi dasar terlebih dahulu. Linguistik kognitif itu adalah suatu pendekatan, bukan suatu teori sebenarnya, karena terdiri dari beberapa teori yang memiliki asumsi dan tujuan yang sama. Mulai muncul di akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an, yang digagas oleh 4 tokoh utama ini. Kalau bisa dikatakan mereka adalah bapak dari linguistik kognitif. Mungkin Ibu Bapak sekalian pernah dengar Charles Fillmore, mungkin tidak asing lagi, kemudian George Lakoff, Ron Langecker, dan juga Leonard Tarney. Jadi orientasi linguistik kognitif sejak awal sudah bersifat interdisipliner karena mereka ingin melihat kaitan bahasa, kognisi, dan budaya. Satu komitmen kunci yang menjadikan linguistik kognitif adalah kognitif, tentunya tidak mengherankan disebut dengan komitmen kognitif. Jadi komitmen ini merupakan, saya ada terjemahannya di sini, adalah suatu komitmen untuk membuat pencirian kita terhadap bahasa, ya, bagaimana kita menganalisis bahasa itu harusnya sejalan dengan apa yang kita ketahui secara umum tentang kognisi manusia dari bidang ilmu lain yang meneliti tentang kognisi manusia. Jadi bukan semata-mata berasal dari ilmu linguistik. Jadi itu komitmen kunci di dalam yang kita jelaskan terhadap pemakaian bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, harus sejalan dengan apa yang kita ketahui terkait kognisi manusia dari bidang ilmu lain. Dengan komitmen kognitif ini, berarti seharusnya apa yang kita ketahui tentang kognisi manusia membatasi teori yang bisa kita buat, yang bisa kita bangun di dalam bidang ilmu humaniora dan sosial. Jadi misalnya kalau kita mengetahui bahwa perilaku kognisi manusia seperti ini, kita perlu teori linguistik, antropologi, apapun itu, yang dilandasi atas struktur kognitif tersebut. Jadi teori yang kita bangun harusnya dibatasi dengan apa yang kita ketahui tentang kognisi dari bidang ilmu yang lain. Jadi jika kita membandingkan sedikit dengan pendekatan yang diajukan oleh Chomsky yang juga sama-sama adalah kognitif secara luas, di linguistik yang diajukan oleh Chomsky, kita memiliki apa yang disebut dengan cetak biru atau blueprint untuk bahasa sejak lahir, dan tata bahasa tidak dipelajari melalui mekanisme pembelajaran umum, karena dianggap bahwa tata bahasa itu arsitektur dasarnya sudah mengakar atau pre-wired di dalam kognisi manusia, sudah dibawa sejak lahir. Jadi pendekatan yang diadopsi oleh Chomsky itu adalah kita tidak boleh memberikan teori kognisi yang membatasi teori linguistik, tapi teori linguistik itu sendiri yang harus menjadi input bagi teori kognisi. Jadi cara memandang teori terkait kognisi itu berbalik antara linguistik kognitif dan Chomsky linguistik. Dengan kata lain, ilmu kognitif lah atau kognitif science lah yang seharusnya mengikutkan hipotesis teori linguistik, bukan sebaliknya. Jadi bukan sebaliknya linguistik yang menggunakan asumsi dari kognitif science untuk mengkaji bahasa. Jadi itu sedikit perbedaan di sini. Kemudian dari komitmen kognitif tadi ada 3 asumsi kunci di dalam linguistik kognitif yang melandasi hampir semua riset-riset yang berlandaskan linguistik kognitif. Yang pertama adalah kemampuan dan pemerolehan bahasa manusia itu berakar kuat pada kemampuan kognitif umum manusia, bukan kemampuan cetak biru yang khusus untuk bahasa. Karena kita juga belum pernah melihat seperti apa cetak biru yang khusus untuk bahasa itu. Yang kedua, makna itu dianggap atau pada hakikatnya melibatkan konseptualisasi,
tidak berupa hanya realitas objektif di dunia ini, jadi melibatkan juga imajinasi dan konseptualisasi. Kita akan lihat secara lebih detail asumsi ini. Kemudian yang paling krusial di sini adalah tata bahasa itu terbentuk dari pemakaian bahasa manusia ketika mereka berinteraksi dari kecil hingga dewasa. Jadi ini berbeda cara memandang bagaimana kita memperoleh bahasa. Asumsi terakhir yang terkait pemakaian bahasa ini dikenal juga dengan istilah usage-based model of language, pendekatan bahasa berdasarkan pemakaian yang digagas pertama kali oleh Ron Langecker. Disebutkan bahwa pengetahuan bahasa terbentuk dari pemakaian bahasa, kemudian bukti itu diperoleh dari kajian pemerolehan bahasa yang dilakukan oleh Mike Tomasello, seorang psikologis. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa melihat artikel fundamental ini. Kemudian kenapa kita perlu melakukan kajian terhadap pemakaian bahasa dalam arti melihat bagaimana bahasa itu digunakan, karena itu penting untuk mengetahui struktur bahasa itu sendiri. Kemudian melihat bagaimana bahasa berkembang secara diakronis, karena kita tidak hanya bisa mengandalkan intuisi di sini. Kemudian juga melihat bagaimana seorang individu itu bisa memperoleh bahasa. Jadi itu pentingnya melihat bagaimana bahasa alamiah untuk dijadikan data utama. Jadi pandangan usage-based terhadap bahasa ini bersifat maksimalis. Saya akan jelaskan sedikit ini. Non-reductionist atau memberikan representasi redundant dan bottom up. Jadi yang dimaksud dengan pengetahuan bahasa bersifat maksimalis itu adalah yang kita ketahui ketika kita mengetahui suatu bahasa tidak hanya berupa rule abstrak, misalnya phrase structure rule, tidak hanya itu, tapi kita mengetahui beragam unit linguistik yang bersifat masif dan redundant. Jadi kita menyimpan banyak hal terkait pemakaian bahasa di kognisi kita, mulai dari yang bersifat skematis atau yang dikenal dengan istilah rule, hingga unit linguistik yang bersifat konkret, idiosinkratis, itu juga kita ketahui, kita simpan. Jadi grammar itu tidak hanya berupa rule, tapi juga bagaimana rule itu terrealisasi secara konkret di pemakaian bahasa. Dan linguistik kognitif tidak memberikan perbedaan apakah hal idiosinkratis ini bersifat tidak penting, sedangkan rule yang paling penting tidak semuanya sama. Jadi malah mereka menganggap rule yang tidak ada pengecualian itu adalah hal langka. Hampir semua rule pasti ada pengecualiannya, ada exception. Kemudian pengetahuan bahasa bersifat non-reduktif itu artinya masih terkait dengan yang tadi yang bersifat maksimalis. Jadi apa yang kita ketahui ketika kita mengetahui bahasa itu berupa pola atau skema atau rule, dan juga pencontohan spesifik dari rule tersebut, ya, frase, kolokasi, kemudian idiom, itu semua menjadi bagian dari apa yang kita ketahui ketika kita mengetahui bahasa. Jadi misalnya kita tahu ada skema di bahasa Inggris untuk membuat nomina agen, ER, misalnya driver, teacher, presenter, researcher, itu mencerminkan dua realitas dan pengetahuan bahasa yang berbeda. Ya, jadi skema ini dan juga pencontohan konkretnya adalah dua hal yang berbeda yang kita ketahui ketika kita mengetahui bahasa. Jadi apa yang menarik dari model non-reduktif ini adalah model ini mengakomodir pencontohan spesifik yang bersifat terperinci, ya, contoh-contoh konkret kata, frase tersebut bisa diakomodir, dan juga skema yang mendasarinya. Karena kita tahu bahwa misalnya eraser di sini bukan berarti hanya sekedar sesuatu yang menghapus, tapi eraser itu adalah hal objek tertentu yang kita gunakan untuk melakukan suatu hal, yaitu mungkin menghapus kertas, menghapus papan. Sama juga seperti misalnya kalau di bahasa Indonesia ada perenang, ya, perenang itu bukan sekedar orang yang berenang, tapi itu adalah suatu profesi. Jadi ada hal yang lebih konkret, lebih spesifik yang dimiliki oleh pencontohan konkret dari suatu skema gramatikal yang melandasi pencontohan konkret tersebut. Kemudian bottom up ini artinya bahwa ketika kita menganalisis bahasa, tidak hanya berfokus pada aturan ataupun prinsip umum, tapi juga melihat pemakaian konkret dari rule tersebut di pemakaian bahasa. Dan karena menurut linguistik kognitif, rule tersebut yang dikenal dengan rule ataupun aturan-aturan gramatikal itu adalah suatu skema yang terabstraksi dari pengalaman kita mendengar hal-hal konkret.
ketika kita menggunakan bahasa. Jadi kita ketika mendengar kata memakan, memberikan, menanamkan, memasak, atau mekan yang lain, kata-kata mekan yang lain. Jadi kita membuat generalisasi terkait skema me dan kan di bahasa Indonesia misalnya. Ya, jadi pengalaman konkret itu yang membantu kita mendapati generalisasi tersebut. Asumsi kedua setelah usage based model adalah yang dikenal dengan istilah bahwa kemampuan kognitif umum yang membantu kita untuk membentuk atau membangun sistem bahasa. Jadi ini adalah beberapa pengetahuan kognisi umum yang tidak unik untuk bahasa, tapi juga unik untuk kognisi di luar bahasa. Jadi kemampuan umum ini kita miliki juga dan juga memfasilitasi ketika kita mempelajari dan memperoleh bahasa. Oke, sorry. Oh, maaf, sorry. Ya. Jadi kemudian asumsi ketiga adalah bahasa tercipta untuk menyampaikan makna. Tujuan utama bahasa adalah komunikatif. Jadi semua elemen di dalam bahasa itu bermakna, termasuk konstruksi gramatikal, makna melibatkan konseptualisasi yang akan saya contohkan sebentar lagi. Kemudian makna juga bersifat experiential, embodied, dan makna itu meliputi informasi ensiklopedis dan juga informasi kamus. Jadi apapun yang kita ketahui tentang dunia ini berkontribusi terhadap pemaknaan kita di dalam pemakaian bahasa. Itu konsep dan asumsi dasar dari linguistik kognitif, dan pencabangannya ada dua yang utama, semantik kognitif dan juga cognitive approaches to grammar. Jadi semantik kognitif ini ada meliputi frame semantics yang dirancang oleh Chuck Fillmore, kemudian ada juga teori metafora, kemudian ada teori conceptual blending di situ, kemudian construction grammar, cognitive grammar ada di sini. Meskipun ini terlihat seperti terpisah, tapi mereka sebenarnya memiliki concern, memiliki perhatian yang sama, karena mereka ada di bawah payung linguistik kognitif di sini secara bersama-sama. Jadi itu pencabangannya. Jadi saya tidak akan mengulas semua teori yang ada di bawah sini, karena 45 menit tidak cukup untuk berbicara soal linguistik kognitif. Jadi saya akan fokus nanti tentang metafora konseptual. Kemudian metode yang tren dan juga mengakar kuat di linguistik kognitif adalah metode ini yang sedang tren sekarang adalah linguistik korpus dan juga metode eksperimental. Jadi implikasi dari usage based model of language tentunya adalah melihat bagaimana bahasa itu digunakan secara alamiah, bukan berasal dari intuisi penelitinya. Jadi linguistik korpus membantu kita untuk mendapatkan data pemakaian bahasa alamiah dan juga informasi kuantitatif yang bisa kita olah untuk menjawab research question yang akan saya contohkan nanti. Ini juga terkait dengan adanya revolusi kuantitatif di linguistik kognitif sejak tahun 2008. Hampir semua kajian-kajian linguistik kognitif melibatkan unsur kuantitatif di dalamnya. Dan kajian eksperimental tentu tidak bisa lepas dari linguistik kognitif karena kita concern-nya, perhatiannya kita tentang kognisi. Jadi hanya dengan melakukan eksperimen lah seperti yang dilakukan di psikologi kognitif, kita bisa mengetahui bagaimana kita memproses, merepresentasikan, dan juga memperoleh bahasa. Yang tren juga ada co-speech gesture, tapi saya tidak bisa memberikan contoh untuk saat ini karena waktu. Jadi saya akan masuk ke studi kasus di sini, melihat bagaimana kajian metafora bisa dibantu dengan pendekatan linguistik korpus kuantitatif. Jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman merasa tidak ada kecocokan di awalnya. Metafora adalah meaning, subjektif, bagaimana kita bisa mengukur meaning, mengukur makna secara kuantitatif. Jadi kita bisa melakukan hal itu jika kita berdasarkan penelitian kita pada usage-based model of language. Sebelum saya lanjut membahas metafora, ada sedikit teka-teki yang diajukan oleh Spink kepada Raja Oedipus di sini. Mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui jawabannya. Jadi Raja Oedipus tidak bisa melewati Spink tanpa menjawab teka-teki ini. Binatang apa yang memiliki 4 kaki di pagi hari, 2 di siang hari, dan 3 di kala senja? Saya pikir Ibu Bapak pasti sudah tahu jawabannya, jadi kita akan kembali dengan ini nanti. Metafora itu ada 2 pandangan saat ini, yang disebut dengan pandangan klasik
dan juga pandangan modern yang diajukan oleh George Lakoff dan Mark Johnson. Jadi jika pandangan klasik ini kita lihat yang berasal dari zamannya Aristoteles, metafora itu hanyalah perihal bahasa, bukan kognisi atau sistem konseptual, dan kita bisa menemukan banyak metafora pada ranah karya sastra. Jadi metafora itu melibatkan pemakaian bahasa inovatif dan puitis, dan kita tidak akan menemukan metafora ketika kita berkomunikasi di bahasa sehari-hari. Jadi pandangan itu berbeda dengan apa yang diajukan oleh George Lakoff dan Mark Johnson, yang melihat bahwa esensi dari metafora itu adalah memahami dan juga mengalami satu hal yang mungkin bersifat subjektif dan agak abstrak, dan kita memahami hal itu berdasarkan hal lain yang bersifat lebih konkret, lebih badannya, lebih dekat dengan kehidupan fisik dan juga hal-hal di sekitar kita. Itu esensi metafora. Jadi esensinya adalah ada di pemahaman, berarti kognisi. Jadi contohnya adalah ini, ada metafora yang disebut dengan metafora konseptual dan juga metafora linguistik. Jadi ada dua metafora yang dikenal di linguistik kognitif, metafora konseptual dan metafora linguistik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh bahasa Inggris, ekspresi metaforis bahasa Inggris yang digunakan untuk berbicara tentang marah di bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat yang berwarna biru ini adalah kosakata yang merujuk pada konsep api, dan ini adalah metafora linguistik ya, metafora yang terrealisasi di bahasa. Sedangkan dengan kita melihat serangkaian contoh seperti ini, ketika kita melihat ekspresi linguistik dari ranah sumber api digunakan untuk berbicara tentang marah, kita bisa mengajukan adanya metafora konseptual amarah adalah api. Dan kalau Bapak Ibu pernah menonton film Inside Out ini, mereka menceritakan karakter emosi, dan salah satu karakternya adalah anger. Dia direpresentasikan berwarna merah, dan kalau dia marah, dia mengeluarkan api dari kepalanya. Oke, jadi itu dua konsep di metafora konseptual, ada metafora konseptualnya dan juga realisasi linguistiknya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melihat tidak hanya realisasi secara linguistik, metafora konseptual amarah adalah api, tapi kita juga bisa melihat realisasi dari metafora di kognisi ini secara visual di dalam karakter seperti ini. Ini contoh di bahasa Indonesia, ada memantik kejengkelan, menyulut kegeraman, api kemarahan berkobar membakar darah di hati, dan memadamkan kemurkaan. Jadi yang dimaksud dengan memahami satu hal dengan hal lain itu dimodelkan sebagai pemetaan lintas ranah. Saya baru terjemahkan ini tadi pagi, pemetaan lintas ranah untuk cross domain mapping. Jadi kita memetakan konsep-konsep tentang api ke konsep-konsep terkait di ranah target. Jadi misalnya menghidupkan api itu dipetakan atau dipahami sebagai kita membuat atau menyebabkan marah itu sendiri. Kemudian ketika kita memadamkan api itu adalah ketika kita mencoba meredakan amarah itu. Ya, ini konsep kunci juga, mapping. Jadi dari ranah sumber ke ranah target. Ini contoh lain metafora amarah di bahasa Inggris. Saya akan skip itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya adalah manusia. Jadi di sini Oedipus bisa menaklukkan si Sphinx, dan kita tahu bahwa metafora konseptual bekerja di sini. Jadi Oedipus tahu metafora konseptual untuk menjawab teka-teki ini. Ya, siklus kehidupan manusia itu dipahami sebagai momen dalam satu hari, pagi, siang, dan sore hari. Oke, saya melanjutkan ke metafora khas sinonim emosi. Ini adalah contoh studi kasus yang akan saya jelaskan di sini. Kenapa saya berangkat atau mengkaji metafora khas sinonim emosi? Di teori metafora konseptual, khususnya kajian metafora terhadap konsep emosi di bahasa Inggris sebelumnya, diajukan adanya hipotesis, yaitu hipotesis metafora khas, principal metaphor hypothesis. Ini terkait dengan kajian terhadap beberapa konsep pride di bahasa Inggris dan juga happiness yang saya akan tunjukkan nanti. Jadi Zoltan Kovacsek ini adalah pakar metafora emosi di linguistik kognitif. Kovacsek menyatakan konsep seperti pride ini sangat luas. Ada vanity, self-esteem, conceit. Jadi ketiga
kata ini bisa mengacu pada konsep pride di bahasa Inggris, pertanyaan selanjutnya adalah pride yang mana yang dicirikan oleh metafora yang mana? Itu pertanyaan empiris. Karena dia mirip, apakah ada yang membedakan antara konsep pride ini? Menurut Covexes, masing-masing konsep pride ini berbeda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan prinsipal metaphors yang mencirikan mereka. Jadi ada metafora prinsipal, metafora utama khas yang membedakan konsep yang mirip. Kemudian kajian terhadap kebahagiaan juga dilakukan oleh Covexes terkait dua model kebahagiaan di bahasa Inggris. Ada yang disebut dengan happiness as a value, kemudian ada yang disebut dengan happiness as an emotion atau immediate response. Dan masing-masing model ini dicirikan oleh metafora yang berbeda dan juga dirujuk oleh kata yang berbeda di bahasa Inggris. Ya, jadi ini beberapa contoh metafora konseptual untuk happiness as a value. Joy ini adalah salah satu karakter lain di film Inside Out tadi. Jadi kita lihat bagaimana joy berbeda dengan anger tadi. Jadi gambarkan layaknya orang yang bersinar. Happiness is light. Kemudian happiness is a desired hidden object. Happiness is a valuable commodity. Jadi happiness as a value ini menurut Covexes diacu oleh kata happiness, bukan joy. Sedangkan happiness as an emotion, karena ada unsur intensitas dan juga unsur kontrol di sini, metaforanya seperti ini, fruit in a container, captive animal, binatang yang disekap, gitu, lawan dan juga natural force, daya alami, natural force. Ya, kurang lebih seperti itu terjemahannya. Oke, jadi ini adalah metafora konseptual yang mencirikan happiness as an emotion. Kemudian Covexes menyatakan bahwa menurut dia happiness tampaknya lebih inklusif karena happiness bisa mengacu pada happiness as a value dan kadang-kadang ini saya tebalkan juga happiness as an emotion. Kadang-kadang karena di happiness as an emotion tadi happiness muncul tidak lebih sering dibandingkan joy. Tapi ini sekali lagi ini asumsi intuitif berdasarkan data yang kita tampilkan tadi. Kemudian joy tampaknya, ini masih asumsi ya, tampaknya disimpan atau khusus untuk menyatakan happiness as an emotion. Tentu pertanyaan empirisnya adalah bagaimana kita menentukan secara objektif bahwa metafora X lah, bukan metafora Y yang menjadi ciri utama untuk kata satu misalnya happiness tapi bukan joy. Ya, bagaimana kita bisa menentukan secara objektif, tidak menggunakan kira-kira atau tampaknya. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengukur kekhasan atau keutamaan metafora tertentu dalam mencirikan suatu sinonim emosi. Kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif dari linguistik korpus yang sudah dirancang khusus untuk menganalisis metafora, yang disebut dengan analisis pola metaforis. Jadi pendekatan ini metaphorical pattern analysis bahasa Inggrisnya dirancang oleh Anatol Stefanovich. Jadi yang dimaksud dengan pola metaforis ini adalah ekspresi multikata, multi-word expression yang merujuk pada ranah sumber, ranah konkret seperti api dan juga ada oponen, ranah-ranah konkret yang salah satu slot sintaksisnya diisi oleh unsur leksikal ranah target, ranah emosinya khususnya. Jadi di bahasa Indonesia kita melihat ada kata majemuk nominal seperti ini, luapan kegembiraan, head-nya adalah ranah sumber, modifier penjelasnya adalah ranah target. Ini adalah subject verb, verb object structure, dan verb-nya diisi oleh ranah sumber. Ini salah satu beberapa contoh pola metaforis. Ada ranah sumber, ada ranah target. Jadi Covexes menjelaskan teknik ini dengan menguji hipotesis dari Cliff Goddard tentang asumsi bahwa happiness itu tidak begitu intens dibandingkan Glück di bahasa Jerman, di mana Glück ini sama intensitasnya dengan joy. Jadi happiness tidak lebih intens dibandingkan joy. Sedangkan Glück itu sendiri tidak lebih intens dibandingkan Freud, dan happiness seperti yang tadi di sini tidak lebih intens dari joy. Jadi ini adalah emosi yang lebih intens, ini adalah emosi yang lebih intens. Ini asumsi, ya asumsi yang perlu diuji, yang diuji oleh Stefanovich di sini. Jadi
asumsinya yang kunci adalah di sini. Ini pernyataannya Cliff Goddard. Berbicara secara metaforis, emosi seperti glue dan Don-Hur ini mengisi orang hingga meluap tanpa menyisakan ruang untuk emosi yang lain. Jadi ini adalah ekspresi metaforis yang digunakan untuk membuat asumsi terkait intensitas emosi kebahagiaan yang mirip ini di bahasa yang berbeda. Bagaimana cara Stefanovic menguji hal itu? Jadi dia melihat frekuensi kemunculan metafora liquid in a container, cairan dalam wadah yang ditampilkan di asumsi ini, feel a person to overflowing. Dan dia membandingkan happiness dan joy. Jadi kalau kita lihat di sini, pola metaforis yang mengacu pada penuhnya wadah, tekanan pada wadah dan juga meledaknya wadah itu lebih sering muncul secara signifikan, secara statistik, dengan joy dibandingkan happiness. Ya. Jadi dengan bukti empiris seperti ini, Stefanovic menyatakan, oh ya betul, asumsi tadi betul dari Cliff Goddard bahwa joy lebih intens daripada happiness berdasarkan bukti ini. Dan temuan yang lain yang tidak diprediksi sebelumnya adalah preferensi ataupun pilihan khas untuk happiness dipahami sebagai suatu objek yang dicari dalam model metafora penjelajahan, quest model. Contoh ekspresinya adalah newfound happiness, look for happiness, pursuit of happiness, dan sebagainya. Oke, jadi itu. Lalu karena Stefanovic melihat interaksi antara sinonim dan juga emosi, dia mengajukan kemungkinan ini. Kalau metafora berinteraksi secara individu dengan masing-masing kata, seperti yang tadi happiness dan joy, sehingga kita menemukan adanya perbedaan di antara sinonim ataupun antonim, maka adanya perbedaan itu perlu kita kaji sebenarnya. Jadi saya berangkat dari sini untuk melihat metafora khas sinonim kebahagiaan di bahasa Indonesia. Selain juga berangkat dari kajian happiness dari Kovacs dan juga Stefanovic tadi. Jadi saya melihat kata targetnya adalah nominalisasi dan juga root untuk kata-kata yang merujuk pada kategori senang. Jadi ini adalah 5 kata prototipikal yang ditemukan oleh Saver dan kawan-kawan yang merujuk pada konsep senang di bahasa Indonesia. Saya melihat nomina dari root ini, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan, keriangan, kegembiraan, dan juga melihat root ini ketika digunakan di konteks nomina. Jadi root ini tidak hanya digunakan sebagai atau dalam konteks predikatif, tapi juga bisa digunakan dalam konteks nomina, misalnya sebagai objek, preposisi, ataupun subjek kalimat. Saya menggunakan korpus bahasa Indonesia Leipzig, 10 berkas file dengan total ukuran 98 juta kata. Ini nama filenya, jadi korpus Leipzig ini open access, bisa Ibu Bapak unduh. Jadi korpus ini yang saya pakai. Jadi kalau kita lihat frekuensi kemunculan kata-kata kebahagiaan ini, tentu yang rootnya, akar katanya lebih sering muncul dibandingkan bentuk nominalisasinya. Kemudian saya meneliti 1000 sitiran acak dari kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan juga mencari data tambahan dari sketch engine untuk kata keceriaan dan keriangan agar mencapai 1000. Teknik statistik yang saya gunakan adalah multiple distinctive collection analysis yang merupakan bagian dari analisis constructional yang biasanya digunakan di kajian-kajian construction grammar yang secara umum melihat interaksi antara unsur leksikal dan konstruksi gramatikal. Pakarnya adalah 2 orang ini. Jadi analisis koleksi khas berganda ataupun multiple distinctive collection analysis ini bertujuan untuk membandingkan lebih dari 2 konstruksi gramatikal yang mirip secara semantis berdasarkan asosiasi statistik unsur leksikal yang dapat muncul di salah satu slot di konstruksi tersebut. Jadi awalnya teknik ini digunakan untuk melihat konstruksi gramatikal, tapi saya menggunakan itu untuk mengkaji konstruksi leksikal yang mirip secara semantis seperti ini, kata-kata kebahagiaan ini. Kemudian yang saya lakukan adalah membandingkan frekuensi kemunculan metafora dengan tiap-tiap sinonim. Metafora mana yang muncul lebih sering dari yang diharapkan dengan suatu sinonim. Dan MDCA ini adalah teknik statistik, jadi memberikan perankingan kuantitatif berdasarkan probabilitas dari kemunculan masing-masing metafora ini.
dengan masing-masing sinonim. Jadi analisis kuantitatif dengan MDCI ini memungkinkan kita melihat mengukur daya kekhasan metafora dengan sinonim. Jadi mencoba menjawab asumsi yang diajukan Kovacs tadi terkait adanya metafora khas, metafora utama untuk sinonim emosi. Jadi data dan kode pemrograman untuk analisis kuantitatif untuk tesis saya juga saya buat terbuka, open access jika Bapak Ibu ingin mengecek lebih detail terkait metode ini. Mari kita lihat hasilnya. Yang pertama, saya akan membahas hal-hal utama saja. Jadi ada metafora yang khas, yang mirip dengan quest model penjelajahan tadi, yaitu destinasi, lokasi objek, persis seperti quest model yang diajukan oleh Stefanovic tadi. Metafora ini khas secara statistik, berasosiasi dengan kebahagiaan dan kesenangan, tapi ditolak secara statistik oleh kegembiraan, keceriaan, keriangan. Ya, memiliki asosiasi negatif dengan ketiga sinonim ini. Jadi kalau kita lihat, berarti kurang lebih dia mirip kebahagiaan dan kesenangan, tapi mereka berbeda dengan ini. Kalau kita lihat, ini ada metafora bawahan dari metafora ini, sub-metafor istilahnya. Ada yang berfokus pada, maksudnya pola metaforisnya, merujuk pada konsep pencariannya, dan ada juga pola metaforis yang merujuk pada konsep pencapaian dari destinasi itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kesenangan lebih sering muncul dalam pola metaforis yang merujuk pada pengejarannya, misalnya mencari kesenangan, mengejar kesenangan, memburu kesenangan, pemburu kesenangan, pengejaran kesenangan. Dan ini berasosiasi kuat dengan kesenangan. Sedangkan yang pola metaforis yang merujuk pada pencapaian dari proses pencarian itu lebih sering muncul dengan kebahagiaan, misalnya mencapai, meraih, menemukan, menggapai, sampai pada kebahagiaan. Jadi di dalam metafora ini pun sebenarnya kedua kata ini masih memiliki perbedaan terkait fokus mana yang ditekankan di sini. Oke. Kemudian mungkin kita menganggap bahwa ya ada perbedaan sedikit di sini karena mereka berbeda fokus terkait pencarian ataupun pencapaiannya. Tapi kalau kita lihat kesenangan juga berasosiasi khas dengan metafora yang memicu nuansa negatif untuk kesenangan, misalnya deceiver. Contohnya adalah kesenangan yang menipu, terpesona ini artinya spellbound seperti di Jampi-Jampi, spell ini adalah mantra, tergoda, tersesatkan oleh kesenangan, tersihir oleh kesenangan, tertipu, terlena, tipu muslihat kesenangan. Jadi yang menarik juga kita lihat ada prefix ter di sini di dalam pola metaforis untuk metafora ini. Jadi kita bisa juga menginterpretasikan adanya unsur ketidaksengajaan, unsur pasif ketika orang mengalami kesenangan yang tertipu oleh kesenangan kurang lebih. Metafora lain yang memicu nuansa negatif untuk kesenangan adalah subjugator, atau yang saya mungkin terjemahkan jadi penguasa atasan. Jadi ini pola metaforis ini merujuk pada konsep servitude. Kalau Bapak Ibu lihat di FrameNet, di frame semanticsnya di milik Chuck Fillmore, ada frame yang namanya servitude yang mirip seperti ini. Budak kesenangan diperbudak oleh kesenangan, melayani kesenangan. Ya, jadi metafora ini khas untuk kesenangan. Ada juga gugusan metafora wadah atau kontainer metafora atau cairan dalam wadah yang Bapak Ibu lihat tadi dari analisisnya Anatol Stefanovic. Metafora wadah ini khas berasosiasi dengan kegembiraan dan juga keceriaan dan keriangan, tapi tidak dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya, asosiasinya negatif. Jadi ada dua pencabangan dari metafora wadah ini, cairan dalam wadah jika entitasnya berciri semantis cairan, atau jika entitasnya tidak bisa kita interpretasikan merujuk pada cairan, saya kelompokkan bersifat generik, saya sebut hanya unsur dalam wadah. Kita lihat contohnya, misalnya ini adalah metafora yang generik, unsur dalam wadah, penuh keceriaan. Ya. Kita tidak tahu penuh dengan objek atau penuh dengan cairan, penuh dengan benda-benda yang bukan cairan, kita tidak tahu, jadi saya sebut unsur dalam wadah. Keceriaan menyesaki, memenuhi X. Ya. Ini contoh-contohnya.
Kemudian yang cairan dalam wadah itu ada beberapa submetafornya juga. Yang paling sering adalah eksternalisasi dari cairan itu seperti luapan. Kemudian memancarkan, kalau kita cek di KBBI ini ternyata memancarkan itu arti awalnya terkait dengan membuat cairan keluar secara deras, sama dengan melampiaskan. Oke, kemudian ada juga ekspresi yang merujuk pada memanaskan cairan. Ini ketika meningkatkan intensitas emosi, ini ketika kita mengungkapkan emosi itu. Ada juga beberapa pola yang merujuk pada usaha kita untuk mengontrol emosi itu, membendung kegembiraan. Kegembiraan dibendung, terbendung. Oke. Ada juga metafora yang lain yang khas untuk keceriaan saja, hanya khas untuk keceriaan. Jadi keceriaan menghiasi X, di mana X ini 6 dari 7 kemunculan pola ini, X ini diisi oleh wajah. Oke, jadi ini mungkin menonjolkan unsur ekspresivitas dan vibransi nuansa hidup dari keceriaan. Aspek ini juga bisa kita lihat dari metafora yang muncul lebih sering dari yang diharapkan dengan keceriaan, yaitu warna, seperti warna-warni, meskipun tidak signifikan secara statistik. Ya. Ada warna-warni keceriaan, keceriaan kembali merona, melunturkan keceriaan. Dan tentu analisis MDC yang tadi kita bisa olah lebih lanjut untuk membuat semantic match seperti ini, peta semantis, asosiasi antara sinonim ini dengan masing-masing metaforanya. Jadi kita lihat di dimensi pertama dan kedua, kebahagiaan dan kesenangan berbeda dengan gugusan kata kebahagiaan ini. Karena mereka berasosiasi dengan metafora yang berbeda dengan metafora yang ditarik oleh kesenangan dan kebahagiaan. Dan ini kita lihat root-nya memiliki dimensi sendiri. Saya tidak bahas secara detail tadi, tapi kita bisa lihat overview-nya di plot ini. Di dimensi ketiga kita lihat bagaimana tadi kan mereka bergabung kesenangan dan kebahagiaan di sini. Di dimensi ketiga kita lihat kesenangan dan juga kebahagiaan berbeda karena kita tahu tadi kesenangan menarik metafora yang menunjukkan nuansa negatif seperti penipu dan subjugator. Dan gugusan sinonim yang mengindikasikan intensitas juga bergabung di sini. Karena metafora ini ya, contain entity, liquid in a container. Oke, jadi ini kesimpulannya. Terkait metafora khas sinonim kebahagiaan, kita menemukan bukti adanya, atau bukti dari hipotesis metafora khas, sinonim emosi bahasa Indonesia, khususnya kebahagiaan dan juga marah memiliki profil metaforis yang berbeda. Jadi masing-masing sinonim itu memiliki profil semantis yang berbeda. Dan kajian sebelumnya juga sudah menemukan bahwa masing-masing emosi yang berbeda pun memiliki profil metaforis yang berbeda. Jadi amarah memiliki metafora yang khas yang tidak dimiliki oleh kebahagiaan dan begitu pun sebaliknya. Ini menunjukkan bukti dari hipotesis emotion specific metaphors, adanya metafora yang khas untuk satu emosi tapi tidak untuk emosi yang lain. Karena kita memanfaatkan pendekatan usage based dan juga teknik kuantitatif. Jadi kita bisa mungkin menyimpulkan pada tingkatan tertentu medan leksikal kebahagiaan juga ditata secara semantis berdasarkan metafora yang juga membedakan happiness dan joy di bahasa Inggris. Jadi kita lihat tadi metafora yang terkait dengan penjelajahan, khas dengan kebahagiaan dan kesenangan. Kemudian container related metaphor, metafora wadah itu khas dengan ketiga sinonim ini. Namun kita juga melihat ada nuansa berbeda di mana kesenangan juga terkait dengan metafora yang memicu nuansa negatif dan juga mungkin terkait dengan happiness as emotion yang diajukan oleh Covexes tadi. Kemudian secara lebih luas kita melihat bahwa ini adalah contoh sederhana dari kajian linguistik kognitif. Linguistik kognitif memberikan perspektif berbeda terhadap bahasa dan juga interaksi manusia dengan dunia di sekitarnya. Dan linguistik kognitif memberikan satu wadah holistik dari segi pendekatan, tujuan, dan juga metodologi, khususnya terkait usage-based model of language, dan metode empiris yang menjadi implikasi dari asumsi ini, yaitu linguistik korpus kuantitatif, dan yang tidak sempat saya contohkan yaitu metode eksperimental. Saya pikir sekian presentasi kali ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya berharap bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu Bapak semua. Baik, terima kasih Pak Gede sudah memaparkan cukup baik dan sangat bernas sekali isi dari linguistik kognitif. Maaf agak terganggu signal di sini. Baik. Baiklah, paparan materi sudah selesai disampaikan. Apakah signal terganggu? Tidak, saya bisa dengar. Bisa dengar, mohon maaf. Ya, karena saya lihat gambarnya semua diam. Oh, saya Jadi baca. saya pikir ada gangguan signal. Ya, saya baca pertanyaan di chat. Silakan, Bu. Ya, baik. Paparan materi sudah selesai. Kini saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan masuk di dalam room chat dan pertanyaan. Itu saya baca terlebih dahulu sebelum kita lemparkan pertanyaan kepada para peserta. Baik, yang pertama itu datang dari Pak Surif, mahasiswa S3 Prodi Linguistik. Pertanyaannya, menurut Locke Johnson, metafora konseptual dapat dianalisis sebagai proses konseptualisasi kognitif berdasarkan Ya, mohon maaf atas gangguannya sedikit Bapak Ibu. Ibu moderatornya ada gangguan dari sinyalnya, kita tunggu saja sebentar. Oke, sudah bergabung lagi Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Sudah bisa? Sudah, Bu? Sudah. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan ini 3 subnya yang akan disampaikan kepada Pak Gede. Pertama dari Pak Surip. Pak Surip adalah mahasiswa program studi S3 Linguistik. Pertanyaannya adalah, menurut Lakoff dan Johnson, metafora konseptual dapat dianalisis sebagai proses konseptualisasi kognitif berdasarkan 3 hal, yaitu ranah sumber, ranah sasaran, dan pemetaan atau korespondensi. Mohon bantuan Pak Gede memberikan contoh wujud dari ketiganya dalam analisis metafora konseptual. Silakan Pak Gede. Baik, satu persatu dulu atau 3-3-nya Pak? Ya, saya mungkin sekalian ya. Ini terima kasih banyak pertanyaannya. Sekalian Pak. Ya, saya mungkin saya maksudnya Ibu sekalian tuh maksudnya dari 1 orang langsung dijawab atau semua pertanyaan maksudnya sekalian? Saya mungkin akan jawab pertanyaan Bapak Surif dulu ya. Iya. Untuk hal itu. Sebentar saya buka slide dulu. Mungkin ada di sini. Oke. Dan pemetaan. Mohon bantu memberikan contoh wujud dari ketiganya dalam analisis. Ya, oke. Mungkin yang pertanyaan pertama itu saya sudah berikan di sini. Mungkin saya share screen dulu. Ini, kemudian share. Nah, pertanyaannya tentang ranah sumber, kemudian ranah target, dan juga pemetaan. Jadi di sini ada, jadi ini adalah kalau bisa dibilang saya berangkat dari data ini misalnya memantik kejengkelan, menyulut kegeraman, kemudian api kemarahan berkobar, memadamkan kemurkaan. Ini adalah metafora linguistik yang memicu metafora konseptual amarah adalah api.
Karena kita melihat ada unsur ranah target dan ada unsur ranah sumber yang berkolokasi secara sintaksis di pola metaforis ini. Verb object. Kemudian analisisnya adalah kita melihat bagaimana pola metaforis yang memicu atau menghidupkan api, misalnya seperti ini, memantik kejengkelan, menyulut kegeraman, ini kan mungkin proses menghidupkan api. Kita bisa petakan ke menyebabkan amarah. Tentu kalau pertanyaannya dari mana kita tahu ini dipetakan ke menyebabkan amarah? Sekali lagi ini adalah interpretasi semantis dari intuisi kita. Kemudian memadamkan api ada di sini, ya. Memadamkan kemurkaan itu bisa kita petakan di sini ketika kita meredakan amarah itu sendiri. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pertama. Kemudian saya lanjutkan chat. Oke. Dalam konsep metafora, adakah teori terbaru tentang cara menganalisis metafora baru? Mohon bantu penjelasan dan contohnya. Oke. Yang saya kurang paham ini adalah metafora baru. Oh, maksudnya metafora yang belum diajukan oleh orang-orang sebelumnya. Saya pikir tidak harus dengan pendekatan baru, tapi yang pendekatan yang lama yang seperti saya contohkan di sini masih bisa sebenarnya. Tapi kalau ingin dilihat, saya bisa membuka slide yang lain, mohon maaf. Karena di situ ada, kalau saya mungkin balas chat di sini, kalau Ibu Pak Surif melihat di Google MetaNet Project, MetaNet Project itu adalah suatu pendekatan baru dalam menganalisis metafora dari menggabungkan frame semantics, construction grammar, dan juga metafora konseptual. Jadi di tesis saya menjelaskan tentang MetaNet ini karena saya menggunakan pendekatan itu, namun waktu tidak memungkinkan saya menjelaskan itu secara detail. Jadi ada pendekatan yang disebut dengan MetaNet. Kalau saya, ini dia screen-nya. Saya share Microsoft PowerPoint. Share. Jadi maaf, ini presentasinya waktu itu berbahasa Inggris. Jadi MetaNet itu mencerminkan atau merepresentasikan pemetaan tadi berdasarkan pemetaan antara frame semantics dan peran semantis yang dimediasi oleh konstruksi gramatikal. Jadi contohnya misalnya di sini mungkin saya besar ini. Jadi misalnya kalau kita melihat kalimat seperti ini, setelah melihat wajah ayahnya yang memancarkan kegembiraan, jadi pola metaforis targetnya adalah ini, verb, direct object, kemudian verb ini memicu frame ranah sumber release liquid di MetaNet, kalau Bapak Ibu atau Pak Surif melihat web page-nya MetaNet, kegembiraan ini memicu ranah target atau frame happiness, dan di dalam frame ini ada role-nya, ada peran semantisnya, dan kita bisa melakukan pemetaan seperti ini, misalnya kegembiraan ini perannya adalah happiness, kemudian happiness ini dipetakan ke flute dan segala macam. Ya, jadi ada peran source juga ke sini. Oke. Ya, jadi detailnya Bapak Ibu bisa lihat di disertasi saya. Saya menampilkan skema ini juga di disertasi saya yang open access, jadi saya bisa kasih linknya nanti untuk tesis S3 saya. Di situ ada di chapter 4 terkait MetaNet yang bisa Bapak Ibu lihat di situ detailnya. Mungkin kalau yang slide ini tidak banyak detailnya karena hanya 2 slide seperti ini. Tapi di disertasi saya ada. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam kajian metafora konsep ada konsep skema citra. Skema citra, image schema. Ya, jadi image schema itu sebenarnya sama dengan source dan juga target domain. Cuma image schema itu lebih abstrak. Jadi ada image schema in dan out, kemudian ada image schema front dan back. Jadi sebenarnya image schema itu bersifat yang lebih abstrak dan bisa direalisasikan secara lebih konkret di ranah sumber yang lebih konkret. Jadi kurang lebihnya sama. Kemudian, Ibu mau membacakan, saya mungkin bisa... Ya. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, Pak Gede.
datang dari Hayati Nupus. Bertanya tentang metode seperti apa yang baik untuk teori seperti sikap berbahasa. Karena konsepnya ini tidak terlihat, namun dirasakan seperti sikap berbahasa. Ya, itu adalah pertanyaan empiris yang perlu perlu dipikirkan juga oleh penelitinya. Jadi kita perlu pertama, seperti yang saya lakukan tadi, saya melihat bagaimana orang mencirikan apa yang disebut dengan metafora khas. Ya, kita yang mengoperasionalkan sikap berbahasa itu, bagaimana cara kita mengukur sikap berbahasa. Sebelum kita membuat operasionalisasi terkait sikap berbahasa, kita perlu tahu apa definisi dari sikap berbahasa. Apakah sudah ada kajian sebelumnya yang mengukur apa yang disebut dengan language attitude? Siapa tahu sudah ada yang membuat kuesioner yang jawabannya bisa digunakan untuk mengukur language attitude. Kalau saya ditanya, saya tidak tahu jawabannya, karena saya tidak melakukan hal itu. Tapi jika saya ingin melakukan hal itu, saya akan melihat kajian-kajian sebelumnya, semua kajian terkait language attitude dari yang lama sampai sekarang. Apakah ada perkembangan metodologis di situ ketika mereka ingin mengukur konsep abstrak seperti sikap berbahasa? Saya pikir begitu sih jawabannya. Maaf tidak menjawab secara real, tapi itu yang terpikir di saya. Ya, baik Pak Gede. Satu lagi pertanyaan dari room chat, kemudian baru kita lempar nanti kepada peserta dengan bertanya langsung atau mengangkat tangan. Pertanyaan berikutnya ini adalah datang dari Ika Febriani dari Universitas Tuna. Saudara kita yang jauh dari Medan. Yang pertama Pak Gede, yang kedua, metafora dalam linguistik kognitif ini tampaknya sangat berkaitan dengan kajian semantik. Apa perbedaan keduanya? Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Ibu Ika Febriani. Ya, ada konsep lain dalam linguistik kognitif selain metafora. Jadi metafora itu adalah subbagian dari linguistik kognitif. Metafora itu yang disebut dengan teori, sedangkan kognitif linguistiknya itu adalah approach. Nah, selain teori metafora konseptual, ada juga teori lain seperti teori konseptual blending yang mirip-mirip dengan metafora konseptual, tapi saya tidak mempelajarinya, jadi saya tidak memiliki otoritas untuk menjelaskan hal itu. Kemudian ada juga konsep lain seperti konsep prototipe, di mana kalau kita melihat makna kata polisemi misalnya, yang kata head atau kata kepala di bahasa Indonesia bisa memiliki makna yang berbeda. Jadi makna-makna berbeda itu berkaitan dengan makna utamanya yaitu kepala, karena makna utamanya itu yang dianggap sebagai prototipe, makna utama, dan ada makna-makna pinggiran di situ. Jadi tesis S2 saya membahas tentang polisemi yang menggunakan juga konsep prototipe. Nanti mungkin saya bisa share link tesis S2-nya yang open access berbahasa Indonesia, syukurnya. Jadi bisa dilihat di situ. Dan konsep yang lain juga sangat banyak di linguistik kognitif. Ada tentang misalnya di construction grammar dan juga di cognitive grammar. Ada banyak konsep di situ, Bu. Jadi saya kurang tahu ketertarikan Ibu yang mana. Tapi saya tidak mengetahui semua konsep di linguistik kognitif kalau ditanya. Jadi saya tidak tahu semuanya. Jadi kalau ditanya yang di metafora saja mungkin saya bisa jawab. Karena sangat luas. Kemudian ya metafora dalam berkaitan dengan kajian semantik. Apa perbedaan kajian keduanya? Nah, kalau dilihat tadi pencabangan linguistik kognitif itu ada kognitif semantik dan kognitif approach to grammar. Di bawah kognitif semantik itu ada frame semantik yang dirancang oleh Charles Fillmore, dan juga ada teori metafora konseptual. Jadi memang semantik itu adalah payung luasnya, dan salah satu contohnya adalah metafora atau juga kajian polisemi di linguistik kognitif, kajian sinonimi di linguistik kognitif, kajian frame semantics yang saya sebut tadi, yang sekarang bergabung dengan metafora konseptual di project MetaNet itu. Saya pikir begitu. Jadi metafora ada di bawah semantik memang. Baik. 3 pertanyaan sudah dijawab. Karena ini sifatnya webinar, ya ada yang
Mengangkat tangan. Ada yang belum terjawab ini Bu, di chat. Ya, bergantian Pak, mungkin ada yang mau langsung lebih dulu. Iya, oke ya. Bu. Ya, Jadi siap. kita sapa semua peserta. Kita bagi sesinya. Pertama kita baca dari room chat dan dari pertanyaan dan jawab. Ini ada yang mengangkat tangan. Bagaimana hostnya? Apakah diperkenalkan Pak Darul Ihsan untuk menyampaikan pertanyaannya? Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Darul Ihsan. Ya, silakan Pak Darul Ihsan menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya, pengerasnya dibuka, ya. Suaranya dibuka, Pak. Suaranya. Pak, masih mute. Mic-nya, iya. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau menanyakan yang silakan. Suaranya belum kedengaran. Apakah sama, gitu kan ya? Apakah sama dengan konsep yang disampaikan oleh Chomsky? Chomsky sempat bilang bahwa language itu ada dua, language competence sama language performance. Nah, apakah konsep linguistik kognitif ini sama dengan language competence? Seperti itu. Itu yang saya mau tanyakan. Yang kedua, yang saya ketahui metafor itu seperti gaya bahasa yang mungkin ada anafora, ada metafor, dan ada beberapa yang lain kan gitu. Apakah sama dengan konsep yang dibilang tadi bahwa metafora itu melebih-lebihkan atau seperti apa begitu? Itu yang ada dua hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Gede. Terima kasih. Apakah bisa didengar Pak Gede? Ya, mudah-mudahan benar. Nanti kalau salah saya dengar kan mungkin. Ya, di sini kurang jelas. Kita juga agak tidak jelas. Ya, tapi ya. Kan yang pertama tentang performance competence, yang kedua mungkin nanti bisa diulang ya, Mas. Yang kedua. Ya, coba. Ya, tentang konsep ini, konsep tentang metafora yang disampaikan, apakah sama dengan kalau yang kita ketahui metafora itu gaya bahasa yang agak kan seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan ada konsep metafora bagian warganya seperti ini, metafora tentang marah itu adanya seperti ini. Mungkin bisa diterangkan begitu. Ya, mudah-mudahan saya menangkap. Saya pikir saya menangkap idenya. Yang pertama, tentu kalau di Chomsky dia melihat competence dan performance itu dua hal berbeda. Yang saya tahu. Tapi di linguistik kognitif kita tidak, karena mereka mengadopsi pendekatan usage based, mereka tidak memandang ada sekat yang berbeda antara usage atau performance dan juga competence. Jadi linguistik kognitif itu melihat bahwa kompetens kita itu berasal dari performance, berasal dari usage. Jadi kalau kita salah satu bukti yang paling kuat itu ditunjukkan oleh kajian pemerolehan bahasa anak-anak di linguistik kognitif yang melihat bahwa bahasa yang dihasilkan anak-anak waktu mereka kecil itu berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh orang dewasa. Jadi kalau kita menganggap bahwa kemampuan grammar sejak lahir sudah ada, berarti seharusnya anak-anak bisa menciptakan bahasa yang diujarkan oleh orang dewasa. Jadi kalau kita baca tulisan dari Mike Maselo itu ujaran yang diucapkan oleh anak-anak itu bersifat repetitif, pengulangan dan berpusat pada verba-verba tertentu yang disebut dengan Bob Island hypothesis. Jadi itu yang menunjukkan bahwa anak-anak itu belajar. Kita belajar bahasa dari pemakaian bahasa. Jadi bukan hardwire. Intinya dari kajian penelitian, kajian pemerolehan bahasa. Yang kedua, apakah sama metafora yang untuk tujuan puitis dan juga tujuan yang saya sampaikan tadi yang bersifat kalau saya pikir sama. Cuma masalahnya adalah dulu yang ataupun yang pendekatan yang sekarang ini
Metafora yang bersifat puitis itu juga metafora, tapi juga ada metafora yang ada di kehidupan sehari-hari yang kita sering ujarkan, tapi kita tidak menyadarinya. Misalnya menangani sesuatu, itu kan kurang lebih konsepnya metafora, berasal dari kata tangan, ada dirubah menjadi verba, jadi artinya tidak ada kata lain kita bisa ucapkan atau katakan selain kata menangani untuk menghandle masalah. Mengepalai juga, itu kan metafora sebenarnya. Menjadi kepala untuk, padahal itu bukan hal real. Tapi kita ucapkan itu sehari-hari, dan kita tidak sadar. Itu sih yang membedakan. Cuma intinya sama, metafora itu adalah memahami satu hal dengan hal yang lain. Itu sih yang pandangan yang baru di linguistik kognitif itu. Saya pikir. Tapi tidak keluar dari konteks ya. Kalau saya melihat bahwa metafora itu adalah bagian dari semantik, sedangkan semantik itu study of language in meaning. Kita lepas dari pragmatiknya, begitu ya berarti ya. Oh ya, ya itu juga satu hal yang di linguistik kognitif itu tidak dilihat bedanya. Jadi apa yang disebut dengan pragmatik itu adalah di mana ketika makna itu masih bersifat baru, belum konvensional, sedangkan ketika apa yang kita sebut sebagai semantik itu adalah makna yang sudah konvensional ketika orang sudah paham artinya, jadi sudah terpatri kurang lebihnya. Jadi kalau Bapak baca bukunya Ron Langecker, Cognitive Grammar, dia akan menjelaskan bahwa tidak ada sekat yang jelas antara semantik dan pragmatik di linguistik kognitif. Terus kembali tadi, saya tertarik bahwa saya pernah baca bukunya Nina Haynes, Introduction of Language. Nina Haynes sama From Kim dan beberapa teman-teman itu, bahwa di situ disebutkan ada language acquisitions, pemerolehan sebuah bahasa. Memang betul ada beberapa step bahwa tidak mungkin ketika seseorang memperoleh bahasa pertama itu langsung dari konteks structural grammarly, tidak, tapi ada voices, ada word, ada beberapa konteks sampai yang terkecil itu pragmatik, seperti itu, begitu ya, sehingga tidak mungkin kita mengajarkan anak langsung grammar seperti itu, karena proses pemerolehannya bertahap seperti itu. Gitu. Ya, betul Pak. Jadi linguistik kognitif itu istilahnya surface oriented, dia mengkaji apa yang kita bisa lihat. Jadi kayak language acquisition device itu kita tidak bisa melihat, dan agak sulit juga membuktikan itu secara empiris. Tapi apa yang anak-anak ujarkan ketika dia berinteraksi itu adalah hal yang bisa kita lihat, dan kita bisa membuat asumsi berdasarkan data konkret seperti itu. Jadi memang itu yang melandasi kenapa disebut bahwa pengetahuan bahasa itu kita itu terbentuk dari usage, karena hal itu sangat repetitif dan mengulang apa yang orang dewasa itu katakan, itu ciri khas bahasa anak-anak seperti itu. Baik, mohon maaf Pak Mas Darul Ihsan, ya, kita berbagi masih banyak lagi yang mau dijawab dengan Pak Gede. Waktu kita ada tersisa 20 menit lagi, jadi semua supaya mendapat gilirannya. Kita upayakan ada 3 pertanyaan dari room chat ini, dari tulisan. Pertama dari Eli Hayati, sangat sederhana sekali pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan sangat singkat. Bagaimana merumuskan atau mendeskripsikan bahasa tubuh dalam pandangan metafora linguistik? Pak Gede, monggo Pak. Terima kasih. Jadi saya juga sedang melakukan penelitian metafora temporal di bahasa Indonesia terkait gesture, bahasa tubuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika orang berbicara tentang waktu itu mereka menggerakkan tangannya. Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang metafora berdasarkan data bahasa. Jadi kita bisa melihat misalnya kalau kita tahu di bahasa Indonesia misalnya masa depan itu kan hal yang di depan, masa lalu itu sudah lewat ke belakang. Jadi ketika orang kita sedang nulis makalahnya juga tentang itu. Ketika orang berbicara tentang tahun lalu, dia biasanya menggerakkan tangannya ke belakang. Jadi di situ kita melihat bagaimana kognisi mereka tentang masa lalu yang ada di belakang secara metaforis itu aktif ketika mereka berbicara dengan melihat gestur itu. Sayangnya saya tidak bisa mempresentasikan hal itu saat ini karena waktu. Tapi kalau Ibu melihat
metafor dan gesture, coba dicari di situ ada beberapa referensi untuk hal itu. Baik, terima kasih Pak Gede. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Mulyadi. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan kognisi di antara linguistik kognitif dengan semantik alami yang dipelopori oleh Wierzbicka. Lalu mengapa kata girang tidak dimasukkan dalam kata target dalam bahasa Indonesia? Ya, terima kasih. Silakan Pak Mulyadi pertanyaannya. Ya, jawaban sederhana kenapa girang tidak dimasukkan dalam kata target adalah saya menggunakan temuan dari studinya Safer et al. Tadi yang menemukan bahwa 5 kata tadi itulah yang mencerminkan prototipe dari kata bahagia atau senang kategorinya dia sebut. Kemudian kenapa saya menggunakan hal itu? Karena temuan itu didasarkan atas temuan empiris, kajian eksperimental, bukan berdasarkan intuisi. Jadi saya mencoba bersifat objektif di dalam pemilihan kata target dalam studi saya. Dan kalaupun kata girang tidak dimasukkan karena memang saya tidak memasukkan atas dasar hal yang tadi. Tapi mungkin kalau nanti dimasukkan bisa juga dianalisis lebih lanjut. Saya pikir jawabannya itu. Dan kalau ditanya apa perbedaan kognisi di antara linguistik kognitif dan NSM, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu tentang NSM. Baik, terima kasih Pak Gede. Pak Mulyadi ada yang mau disampaikan? Tidak. Baik, kita baca, bisa ada waktu. Pertanyaan dari Farhan Aulia, ini mahasiswa S2. Selain pemahaman konteks visual atau tulisan dan verbal atau ucapan, adakah hal lain yang mendukung kita untuk dapat memetakan peletakan metafora dalam penelitian, misalnya seperti suasana, sejarah, dan lainnya? Silakan Pak. Yang di mana itu Bu ya? Bagian di question and answer. Di question and answer. Oh oke. Terus Pak Farhan, Pak Gede. Oh Farhan, Aulia. Farhan. Oh iya ya. Inggris dari pemahaman konteks visual, tulisan dan verbal. Apakah dalam letakkan metafora dalam penelitian misalnya seperti suasana, sejarah dan hal lainnya? Ya, saya pikir bisa melihat metafora itu dari konteks sejarah misalnya, tentu bisa. Jadi yang saya lakukan sini kan melihat data tulisan. Jadi kita bisa melihat metafora dalam konteks sejarah misalnya. Ketika kita melihat ada kalau contoh di bukunya Convexes itu adalah patung Liberty di Amerika yang dianalisis dari segi metaforanya. Jadi ketika dia kakinya maju, dianggap bahwa mereka ingin berkembang Amerika itu sendiri. Jadi kita bisa melihat dari situ sebenarnya, dari konteks sejarah dan juga suasana. Tentu sangat berpengaruh konteks ketika mereka menghasilkan bahasa dan metafora yang dihasilkan. Cuma saya belum melakukan penelitian itu karena sekali lagi linguistik kognitif ini sangat luas dan tidak ada waktu untuk memahami semua hal di situ. Jadi kalau Pak Farhan tertarik untuk hal itu bisa dilakukan, Pak. Ya. Baik Pak, boleh satu lagi Pak. Ya. Terakhir ini dari Ratna dari UGM, FIB UGM. Pertanyaannya mirip dengan Pak Mulyadi tadi. Melihat dari pencabangan linguistik kognitif, apa yang paling membedakan antara penelitian linguistik kognitif dengan semantik kognitif? Apakah keduanya bisa berdiri sendiri atau sangat berkaitan? Silakan Pak. Iya, jadi semantik kognitif itu adalah cabang dari linguistik kognitif. Mereka bukan hal yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Karena mereka satu rumah. Semantik kognitif cuma diam di kamar yang itu, dan linguistik kognitif itu rumahnya sebenarnya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Gede. Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, mengingat waktu kita juga sudah hampir
mendekati pukul 4 dan masih ada sesi penutupan lagi. Ya, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab dan sesi materi hari ini, kami minta Pak Gede Primahadiwijaya memberikan materi penutupnya. Silakan Pak. Baik, saya bingung ini materi penutup ini apa. Tapi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas kesempatannya dan juga Bapak Ibu yang bertanya secara kritis dan membuat saya berpikir cukup keras untuk menjawab hal itu. Saya ingin minta maaf apabila saya tidak bisa memuaskan pertanyaan Ibu atau Bapak Ibu di sini. Dan saya berharap dengan link-link yang saya kasih tadi, khususnya terkait MetaNet, itu Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh di situ. Jadi sekali lagi di tesis saya yang di chapter 4 itu saya membahas tentang MetaNet khusus di situ. Jadi diagram yang tadi dilihat di slide itu juga ada di sana. Baik, terima kasih Pak Gede. Tanam padi di tengah sawah, petani gembira karena padi berbuah. Semua pertanyaan dijawab sudah, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ajizah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harus kita balas nih pantunnya dari Ibu Dwi Widayati. Musim hujan bulan Oktober, tanah dibangun dengan traktor. Hatur nuhun kepada Bapak Gede narasumber. Terima kasih Ibu Moderator Ibu Dwi. Baik, selanjutnya acara kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kami meminta kesediaan Bapak Dr. Mulyadi M. Hum selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Linguistik untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Mulyadi M. Hum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mewakili program studi linguistik, ilmu linguistik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Gede Primahadiwijaya Rajek, PhD, yang kami kenal sebagai pribadi yang rendah hati dan senang berbagi ilmu pengetahuan. Dan terbukti pada sore hari ini banyak link-link yang diberikan kepada kita, baik tadi saya lihat ada tesis, disertasi, yang kita harapkan dapat memperkaya wawasan kita semua tentang apa itu linguistik kognitif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekanat atas dukungan dana dan fasilitas untuk kegiatan ini, kepada Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Bustami, yang telah bersedia meminjamkan Zoom-nya untuk kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang terdiri atas para dosen S2, S3, dan juga para mahasiswa S3 yang telah bekerja sama dengan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan masih ada beberapa kegiatan lagi yang akan kami laksanakan sehingga di ujung tahun 2020. Minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan mengadakan workshop kurikulum. Bulan 11 kita mengadakan konferensi internasional tentang humor, dan minggu pertama Desember kita akan menyelenggarakan seminar nasional bahasa-bahasa lokal. Jadi masih diperlukan energi yang luar biasa dari panitia untuk kesuksesan acara-acara berikutnya. Khusus untuk kegiatan kuliah daring yang baru saja kita laksanakan hari ini, dengan tema linguistik kognitif, konsep, teori, dan metode, kami tentunya berharap materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bisa menambah pengetahuan kita semua, memperluas wawasan kita, dan juga bisa memberi ruang bagi kemungkinan pemilihan topik linguistik kognitif, topik proposal disertasi, khususnya bagi mahasiswa kami di program studi S3 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Sebagai informasi Pak Gede, sebenarnya untuk topik disertasi sudah ada yang memilih linguistik kognitif itu sebagai bagian dari topik disertasi. Jauh sebelumnya juga tentang konsep metafora sudah diterapkan di dalam penulisan disertasi.
Tetapi yang kami lihat ke depan, kami berharap ada mahasiswa S3 yang memilih linguistik kognitif juga mengkombinasikannya dengan linguistik korpus. Itu yang belum ada. Seperti yang Pak Gede lakukan ketika menyelesaikan disertasi di Universitas Monash. Bagaimana linguistik korpus dan linguistik kognitif berkolaborasi, bersinergi untuk menghasilkan sebuah disertasi. Apapun topik yang dipilih, apakah topik dalam bentuk ranah-ranah abstrak, ya, seperti emosi, moral, dan sebagainya, atau ranah-ranah lain. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tepat pada pukul 13.40 ya, 4.35 ya, waktu Indonesia Barat, saya mewakili program studi kuliah daring seri ketiga pada sore hari kami tutup secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan acara ini kembali kepada pewara Adijah Husda. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadi M. Hum selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Linguistik. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, berakhirlah sudah acara kuliah daring seri 3 kita ini dengan tema linguistik kognitif, konsep, teori, dan metode yang dilaksanakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai informasi, kami akan melaksanakan workshop kurikulum program studi doktor ilmu linguistik dengan topik restrukturisasi kurikulum terhadap kebijakan Kampus Merdeka yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Profesor Dr. Arm Bekum BT dan Profesor Dr. Cece Sobarna M. Hum. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai salam penutup, ingin rasa makan kari cendawan batang keladi. Terima kasih tidak terperi pada Tuan dan Puan yang baik budi. Bapak Ibu, sebagai tambahan dari panitia, kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga physical distancing. Harapan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Bu Dwi, Ajijah, Pak Edi, Setia. Peserta, tamu undangan sekalian, terima kasih. Ya. Itu link S2 S3-nya belum bisa dibuka katanya Pak Gede. Gimana? Nanti coba dibantu lah. Saya sudah saya. Saya sudah share ulang, coba biar dibuka lagi. Share ulang ya. Saya sudah share ulang. Iya. Silakan peserta mengunduhnya ya sebelum meninggalkan ruangan. Saya kira jangan nanti sudah keluar Kalau enggak lagi diunduh. email saya juga. Ya Pak, bisa dibuka. Oke. Kalau memang nanti nggak bisa dikasih ke panitia aja Pak Gede, nanti kami kirim ke email peserta ya. Ya Pak. Ya, nanti dikirim ke email peserta. Ajijah, Maya diputarlah rekaman itu Ya, sambil Pak. kita nunggu selesai ini. Udah foto udah ya? Saya senang dengar cerita dari Pak Mul kalau sudah ada yang ngambil linguistik kognitif di sini. Iya, ada yang ngambil Pak Surip itu, Pak Gede. Oh, iya. Program Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dibuka pada tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2005-2006. Pada tahun 2009, program Doktor Linguistik membuka program konsentrasi kajian sastra dan kajian terjemahan. Pada tahun 2013, program Doktor Linguistik divisitasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Saat itu Prodi memperoleh peringkat akreditasi B. Begitu juga dengan akreditasi pada tahun 2018. Hasilnya, program Doktor Linguistik mendapat nilai B. Ada harapan bahwa akreditasi berikutnya peringkat akreditasi menjadi lebih baik, sejalan dengan peningkatan mutu dosen dan mahasiswa, penambahan sarana dan prasarana, dan pengembangan kerjasama dengan program studi lain.
Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Rektor USU tahun 2013, terjadi pengalihan pengelolaan program studi doktor linguistik dari Sekolah Pasca Sarjana USU kepada Fakultas Ilmu Budaya USU. Nama program studi doktor linguistik berubah menjadi Program Studi Doktor Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU. Selama 16 tahun berdiri hingga saat ini, program studi ini telah menghasilkan 142 lulusan yang umumnya bekerja sebagai akademisi dan peneliti di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara memiliki visi menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dalam mengembangkan linguistik yang berbasis pada kearifan lokal dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2021. Saat ini program studi Doktor Linguistik memiliki 20 tenaga pengajar lulusan dalam dan luar negeri yang mengasuh 52 mahasiswa dari berbagai daerah dan perguruan tinggi. Ada 142 lulusan yang telah dihasilkan oleh program studi sejauh ini, dan para alumni pada umumnya bekerja sebagai akademisi di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Kurikulum program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dirancang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi unggul, berdaya saing tinggi, dan visioner untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengundang para akademisi dan praktisi bahasa yang berfokus pada pengembangan kajian bahasa untuk bergabung ke program studi Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kami senantiasa memberikan pelayanan akademik terbaik, konsisten dalam peningkatan mutu lulusan, dan selalu mendorong dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam menghasilkan riset-riset bermutu dengan sasaran publikasi pada jurnal internasional berreputasi. Kami siap menjadi mitra dan bersinergi dalam mengembangkan kajian bahasa, khususnya di Sumatera Utara, yang berbasis pada kearifan lokal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjalani perkuliahan di program studi linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU, saya lebih percaya diri dengan ilmu yang saya miliki dan lebih produktif dalam mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai sumbangsih terhadap perkembangan teori dan permasalahan di masyarakat. Saya semula ragu untuk kuliah di program Doktor Prodi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, mengingat jauhnya jarak antara Medan dan Pekanbaru. Namun, putusan saya ternyata tepat. Prodi Linguistik telah menjawab kebutuhan yang saya perlukan sebagai seorang akademisi.
Suatu kebanggaan bagi saya menjadi alumni program doktor, program studi linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Di program studi ini, saya telah ditempa tidak hanya menjadi seorang ilmuwan, juga menjadi pribadi yang bermental tangguh dalam mengatasi tantangan. Tidak perlu ragu untuk kuliah di program Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kita akan dibentuk menjadi ilmuwan yang berdaya yang tinggi, visioner, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.